Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai salah satu metode dari non-destructive test yaitu ultrasonic test. Next. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Francisca Elisabetta dengan NRP akhir 019. Perkenalkan, nama saya Mustika Bidantoro dengan NRP akhir 021. Perkenalkan, nama saya Alvin Sare Putri dengan NRP akhir 069. Perkenalkan, saya Samarium Nahanan dengan NRP akhir 086. Perkenalkan, nama saya Diana Fatima dengan NRP akhir 091. Dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Inspeksi LAS, Bapak Profesor Herman Pratikno, STMT, PhD. Adapun tabel of content yang akan kami bahas untuk kedepannya, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada cara kerja, ketiga jenis instrumen ultrasonic test, keempat kelebihan, dan juga kelima kekurangan. Yang pertama yang akan kami bahas di sini yaitu pengertian dari ultrasonic test itu sendiri. Metode pengujian non-destructive test atau NDT digunakan untuk mengevaluasi material atau hasil las tanpa merusak benda uji. Sementara itu, ultrasonic test adalah suatu metode dari non-destructive test menggunakan energi suara frekuensi tinggi atau getaran ultrasonik untuk melakukan proses pengujian atau pengukuran. Besarnya frekuensi gelombang ultrasonik yang digunakan untuk pengujian ini yaitu di atas 60 kHz. Metode ini biasanya digunakan untuk menguji berbagai macam produk logam maupun non-logam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kerja dari ultrasonic test ini sendiri. Di mana pengujian ini tentu melibatkan penggunaan perangkat yang cukup spesial yang mampu menghasilkan gelombang ultrasonik. Nah, alat ini memiliki komponen yaitu seperti pulser, transducer, dan juga layar monitoring yang digunakan untuk melihat hasil dari pengujian ini sendiri. Nah, prinsip kerja dari alat ini sebenarnya cukup sederhana karena pertama-tama bisa memposisikan transducer secara tegak lurus dengan material ataupun bahan yang diuji. Lalu transducer tentu akan mengirimkan gelombang ultrasonik ke dalam bahan ataupun komponen yang diuji. Nanti ketika gelombang itu menjalar ke dalam lapisan bahan dan kemudian memantul kembali apabila terdapat letak diskontinuitas di dalam bahan uji. Setelah dipantulkan, transducer akan mengubah gelombang ultrasonik menjadi sinyal listrik sehingga bisa ditampilkan di layar monitor untuk dilihat lagi hasil pengujiannya bagaimana. Nah, lewat monitor yang ada, nanti bisa dilihat bagaimana tampilan digital yang memperlihatkan secara sinyalnya yang dihasilkan dari pantulan suara yang ada di permukaan dan juga hilangnya sinyal yang diterima karena adanya diskontinuitas dan juga menentukan lokasi dari reflektor. Next. Selanjutnya yang dari instrumen dari ultrasonic test yang pertama itu adalah ultrasonic test flow thickness yang dimana tes ini digunakan untuk mengukur ketebalan dari material uji. Pada tes dari sini yang akan ditampilkan di alat pertama adalah muka, berupa angka dan letaknya yang ada. Untuk yang kedua itu ada ultrasonic test flow detector yang dimana tes ini adalah instrumen untuk menguji bahan yang berguna untuk mendeteksi cacing yang ada pada alat uji. Kecacatan yang dapat dideteksi adalah crack, incomplete fusion, incomplete mutation, slag, dan porosity. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari ultrasonic test ini. Yang pertama ada pemeriksaan yang dapat dilakukan di satu sisi. Yang kedua dapat digunakan untuk mendeteksi sekaligus menentukan letak serta ukuran internal discontinuous pada material logam dan non-logam. Yang ketiga, peralatan portable dan ringan. Keempat, tidak menimbulkan bahaya radiasi. Kelima, dapat dipakai memeriksa benda yang tebal atau panjang. Dan yang terakhir, dapat melakukan scanning kecepatan tinggi. Next. Lalu pada slide ini menjelaskan mengenai kekurangannya, diantaranya yaitu yang pertama, diperlukan operator yang terlatih
dan terampil, serta harus dilaksanakan dengan hati-hati dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, diskontinuitas yang letaknya sejajar dengan gelombang suara umumnya tidak terdeteksi. Yang ketiga, diperlukan coupland, di mana coupland merupakan material yang umumnya berupa cairan yang digunakan untuk media transmisi dari energi ultrasonik dari transducer pada tes spesimen atau material uji. Yang keempat, non-relevant indications dapat terjadi akibat bentuk komponen, cacat-cacat yang membentuk sudut, dan adanya pantulan. Lalu yang kelima, tidak dapat dipakai untuk memeriksa material dengan tebal kurang dari 5 mm, dikarenakan adanya dead zone. Yang keenam, benda dengan permukaan yang kasar, bentuk yang tidak beraturan, sangat kecil atau tipis, tidak homogen, serta sangat sulit untuk diuji. Yang ketujuh, discontinuity yang sangat dekat dengan permukaan, sulit untuk dideteksi. Oke, siap asumsi dari kami tentang ultrasonic test. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.